Selamat siang Bu. Siang. Bu Eni. Boleh minta waktunya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Oke, jadi kan Ibu sebagai kepala sekolah sudah 2 kali periode ini Bu ya? Iya. 2 kali periode dengan di SMP 3 Joran Bu ya. Mungkin saya ingin menggali pengetahuan dari Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan pada saat Ibu sebagai pimpinan. Tentu pernah Bu ya Ibu mengalami dilema-dilema gitu ya. Oke, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang menurut dilema etika itu adalah diidentifikasi berdasarkan kasus yang benar-benar. Untuk yang rujukan moral itu kasus yang ada benar dan salahnya. Begitu ya. Jadi kasus yang terkategorikan dilema etika itu ketika kondisinya sama-sama benar Bu ya. Kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita harus memilih yang mana. Kemudian kalau rujukan moral itu kondisinya sudah jelas Bu ya, satu yang bernilai benar, satu bernilai salah. Ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasus-kasus yang bernilai benar, kita melihat dulu dari permasalahan, dari akar masalahnya, kemudian kita pilih mana yang lebih berkepentingan atau lebih benar, apakah itu untuk berkepentingan untuk individu atau kelompok. Jadi yang kita utamakan itulah yang benar-benar yang diperlukan. Jadi Bu ya, untuk mengambil sebuah keputusan itu walaupun kondisinya itu dihadapkan dengan situasi yang benar dan benar, tetap Ibu akan memilih yang itu memiliki kebenaran dan itu sifatnya untuk orang banyak Bu ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak atau kelompok Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu tidak mudah ya. Kita melihat dulu dari akar permasalahannya, terus kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, apakah itu dari faktor intern atau dari faktor ekstern. Jadi kita ibarat memutuskan masalah itu kita benar-benar kita pikirkan atau kita ambil tindakan yang bisa menguntungkan bagi yang dari pihak. Untuk ini ya, untuk mengambil keputusan ini kita harus matang-matang dulu, menggali dan setelah kita ambil sebenarnya keputusan apa dampaknya itu ya. Jadi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu, pertama Ibu akan menganalisis kasus itu dulu Bu ya, mengidentifikasi kalau Ibu mengambil keputusan ini apa pengaruhnya untuk kebaikan instansi jangka panjangnya. Kemudian Ibu tadi pasti berfokusnya pada peraturan yang berlaku Bu ya, kebaikan dari peraturan yang berlaku itu untuk jangka panjangnya bagaimana kebaikannya, gitu Bu ya. Kemudian Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Hal-hal yang paling efektif kalau kita mengetahui permasalahan dari kasus tersebut, maka kita akan mudah mengambil keputusan yang akan kita tentukan. Dan juga kalau kita memahami apa yang terjadi pada kasus tersebut, sehingga kita bisa menghubungkan dengan apa yang diutamakan dan dipentingkan oleh kelompok atau untuk individu. Apakah berkepentingan untuk individu atau lebih berkepentingan lagi ke kelompok. Jadi dari pemaparan itu tadi Ibu simpulkan
bahwa untuk hal-hal penting yang Ibu perhatikan atau pertimbangkan dari suatu kasus dilema etika tadi, Ibu lebih mengidentifikasi Bu ya, lebih mengidentifikasi faktor-faktor pendukungnya. Apa kaitannya dengan keputusan nanti yang akan Ibu ambil, kemudian kaitannya juga dengan apakah keputusan yang diambil ini hanya berpengaruh untuk kelompok atau lebih luasnya pada kelompok dan untuk jangka panjangnya Bu ya. Jadi paradigmanya Ibu berpikir untuk jangka panjangnya ya, seperti itu Bu ya. Prinsipnya adalah lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan jangka panjang. Bu, baik Bu. Kemudian hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah kalau kasus itu kita istilahnya mengambil keputusan di tempat, istilahnya kita tidak ada tidak ada ruang untuk menggali atau mempermasalahkan, jadi kita secara otomatis mengambil keputusan itu sehingga kita tidak melihat ke permasalahan dari kasus tersebut. Jadi istilahnya mengambil keputusan sepihak lah. Jadi mengambil keputusan pada saat yang terdesak itu ya bahasanya, langsung seketika itu harus mengambil keputusan sehingga tidak ada ruang atau waktu untuk mengkaji ulang gitu Bu ya. Kira-kira nanti kalau ngambil keputusan ini apakah ada dampaknya atau pengaruhnya, mungkin seperti itu Bu ya tantangannya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Jadi seperti tadi kita melihat dulu kasusnya itu, apakah kasus itu harus kita selesaikan sekarang secara mendesak atau bisa kita selesaikan untuk beberapa jangka waktu. Kalau kita selesaikan beberapa jangka waktu kan kita bisa mengambil semua apa yang bisa berkepentingan. Jadi ulun garis bawahi Bu ya, bahwa ketika mengambil keputusan itu Ibu melihat situasinya Bu ya, situasi dan kondisinya. Ketika memang harus mengambil keputusan saat itu, maka Ibu putuskan. Ketika ada ruang atau jeda untuk memikirkan ulang, Ibu akan memikirkan ulang apa pengaruh-pengaruhnya nanti untuk mengambil keputusan itu ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika? Kalau dalam kita mengambil keputusan itu kita ada musyawarah, ada kerjasama atau dengan kawan-kawan atau dengan dewan guru, atau juga bisa kita dengan komite, kita lihat dari permasalahan, apakah permasalahan ini bisa kita selesaikan secara intern, berarti kita ini menyelesaikannya dengan intern. Tapi kalau masalah ini sudah kita di luar kekuasaan kita bisa minta bantuan ke instansi atau ke pihak-pihak yang berwenang. Jadi mungkin ulun bisa menyimpulkannya, Ibu akan melihat Bu ya, Ibu akan melihat suatu keputusan itu Ibu memerlukan ada semacam tempat atau orang yang bisa diajak untuk berdiskusi Bu ya. Misalnya ada tokoh atau orang yang bisa untuk dimintai saran gitu ya, misalnya dari komite atau mungkin dari pengawas pembina mungkin Bu ya, melihat dari situasi dilema etikanya. Kalau memang tidak memungkinkan, bahkan mungkin bisa minta kepada uji regulasi mungkin Bu ya, kepada profesionalitas kita misalnya dengan dinas pendidikan gitu ya, itu Bu ya. Kemudian terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika?
untuk mengambil keputusan, karena kita dalam istilahnya ya, di dalam apalagi di dalam lembaga pendidikan kita berhubungan dengan berinteraksi dengan siswa, dengan guru, pasti ada permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang kita hadapi, baik itu kasus intern ataupun ekstern. Namun dalam kita mengambil keputusan harus benar-benar kita melihat dari permasalahan yang ada. Jadi kita, walaupun kita sebagai pimpinan, kita tidak bisa mengambil keputusan itu semena-mena. Jadi kita harus melihat dulu, mengkaji dan apa yang berlaku. Jadi dari penyampaian Ibu tadi mungkin belum bisa menyimpulkan Bu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ternyata pemimpin itu tidak mudah Bu ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak faktor yang harus digali. Kemudian Ibu juga menimbang kira-kira apa baik buruknya keputusan itu. Tentunya tadi Bu ya, dengan menggunakan paradigma pengambilan keputusan, kemudian juga menggunakan prinsip lah, kemudian alurnya juga Bu ya, harus mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji dari kebenaran kasus dilema etika ini, baru akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini sudah memberikan pencerahan buat saya ini, bagaimana ketika di posisi sebagai pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyak Bu ya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Senang lihat sampean ini. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu ya selalu semangat. Ibu sekarang bertugas di mana Bu? Di UPTD untuk 3 Bati. Sampai 3 Bati Bu ya. Sebelumnya di Saya udah berapa kali kasih 2 kali. 2 kali Bu ya. Pertama jadi guru di SMP 1 Jurong, kepala sekolah SMP Dr. Hari, dan sekarang di SMP 3. Sudah 2 periode Bu ya, udah 2 pindah 2 kali sekolah. Kalau periodenya baru 1 periode. Baru 1 periode. 1 periode itu kan 4 tahun. 4 tahun Bu ya. 4 tahun sudah mutasi belajar. Gini Bu, Ulun hari ini minta waktu Pian. Silakan. Ulun sebenarnya mau menggali ilmu dari Pian Bu Ay. Mau menggali ilmu tentang kepemimpinan, utamanya tentang pengambilan keputusan Bu. Kan sharing aja ya ini ya Mbak ya. Jadi kan Ibu sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah, sudah pindah 2 kali, pasti banyak Bu ya menemukan permasalahan-permasalahan. Jadi ini Bu yang pertama, selama Ibu ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu tuh mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan rujukan moral? Berat ini. Berat ini. Aduh. Kalau kasus banyak sih. Kasus banyak ya. Cuma saya nggak tahu kategorinya kasus ini masuk dilema etika atau satunya apa tadi? Rujukan moral. Saya ambil satu kasus ya. Kasus tentang sekolahan kehilangan barang berharga. Sekolahan kehilangan barang berharga berupa 3 unit laptop. 3 unit laptop itu barang tersebut berada di dalam ruang guru, ada loker. Ceritanya besok harinya barang tersebut sudah nggak ada. Sedangkan hasil investigasinya saya tidak ada jendela yang dirusak, pintu yang dirusak tidak ada. Itu ya. Rapi. Jadi pemikiran saya orang dalam. Jadi pada saat itu saya tanya, pertama saya tanya dulu kronologis kenapa yang laptop 3 unit, 2 unit di ruang guru, 1 unit di ruang TU. Kalau di ruang TU itu benar aja dia nyimpan karena punya TU kan. Yang 2 unit itu kenapa harus diletakkan di locker? Biasanya kan di ruang lab komputer. Saya tanya, kejadiannya gini Bu, kata itu bisa. Pada saat itu kita kan ada BIMTEK TIK.
pembuatan media pembelajaran TIK segala macam. Saya memang ada menunjuk 2 orang guru, Pak Bahudin dan Bu Nisa. Beliau kerjakan di kantor karena itu waktu itu sistemnya daring selama kurang lebih 5 hari dari sekolahan. Hari itu pas hujan lebat ceritanya. Sedangkan jalan menuju kantor itu tidak ada koridor, tidak ada ini apa sih namanya? Menyambung. Jadi kalau menuju ke sana bakalan basah, yang di bawah ini laptop. Jadi, solusinya diletakkan di dalam loker. Yang salahnya lagi loker itu kuncinya tempelan. Dipikir kan selama ini enggak jadi masalah, aman-aman aja. Udah. Pulang itu sudah jam 3:30 katanya. Pulang itu penjaga sekolah belum menutup pintunya, mungkin ada selisih. Nah, udah sampai situ kan dia cerita, oke, akhirnya saya tanya penjaga malam juga tidak mengerti apapun segala macam. Akhirnya karena saya mengalami buntu, ini barang negara ini, udah buntu, saya datang ke kepolisian, datanglah ke kepolisian ke sekolah. Bukan ke sekolah, dulu saya bikin laporan di sana. Saya ditanya gini-gini, akhirnya mereka datang menyita kotak laptop tersebut, jenis laptopnya apa, gitu akhirnya. Pertama yang terdeteksi baru 2 ketahuannya, kalau hilang. Yang diselidiki adalah penjaga malam, penjaga siang. Karena saya bilang nggak masuk akal, pintu nggak dirusak, jendela nggak dirusak, kok barang hilang. Itu nggak masuk akal. Sudah, oke. Penyelidikan terus berjalan, jadi akhirnya penjaga malam ditahan karena berbelit katanya. Tahan cuma 1 kali 24 jam. Nah, sempat itu ada saudaranya datang saya, minta dikeluarkan gini nanti ganti laptop. Saya bingung, ini orang kenapa mau ganti laptop kalau kamu tidak bersalah? Saya bilang urusannya kalau udah ke polisi saya nggak mau nyabut bekas. Seminggu kemudian itu 2 hari kemudian itu dikeluarin nanti di malam karena tidak ada terbukti. Seminggu kemudian dari kepolisian telepon, Bu, kami buntu, kasus ini kami tidak bisa menyelesaikan. Itu sih dia. Ya apa ini? Di satu sisi tanggung jawaban saya dengan pelaporan barang hilang ini bagaimana, karena kami kan dana pusat itu, bantuan pusat. Nah, saya rekam kepala dinas. Saya juga lagi, Pak, saya ini kehilangan begini-begini. Ini dari mana Pak? Sudah lapor ke polisi tadi. Sudah. Dari pihak kepolisian bagaimana? Dari pihak kepolisian buntu Pak. Akhirnya sama juga itu telepon kabar reskrim. Saya tadi dapat masalah, anak memberikan solusi kabar reskrim. Akhirnya oke kabar reskrim saya telepon begini. Saya diminta lagi makan fotonya. Fotonya Allah baik sama saya, doa-doa saya dengar, doa guru-guru saya juga didengar, bahwa terus kembali ketahuan, ketangkap. 3 hari kemudian saya dapat telepon dari polisi, saya disuruh ke kantor polisi. Ini benar kabar ibu. Terus saya bilang ini barang saya katanya tidak boleh satu. Terus saya tanya dulu, ini barang mana? Astaga, itu punya TU bu satu. Orang TU tidak tahu kalau itu barang hilang. Nah, dah, ya kan? Singkat cerita saya dihadapkan dengan pencuri. Kenapa mencuri? Alasan karena faktor ekonomi. Dia punya anak kecil yang sakit, sedangkan dia nggak punya uang. Bagaimana cara kamu mencuri? Maka uang itu terkunci. Dia bilang pada hari Senin kejadian itu, sore hari gerbang saya itu kan rusak bu. Gerbang rusak, dia masuk. Hujan lebat, berteduhlah dia di musola. Berteduh di musola, makanya iseng-iseng berjalan ke kantor melihat ruangan guru terbuka, segala macam. Masuklah dia, dicobainnya rokal itu dibukanya, dapatlah 2 unit laptop. Lalu masuklah dia ke ruang TU, dapat 1 unit di TU, satu lagi. Jadi saya bilang sudah dijual kemana? Disebutkan kan ya sudah. Nah itu proses berjalan. Yang jadi dilemanya saya, pihak kepolisian meminta memberhentikan penjaga malam. Kenapa Pak? Saya lapor ke dinas, kata orang dinas, bila penjaga malam tidak terlibat, tidak usah dihentikan dalam kantor.
Tapi bila orang pegang itu apa menjaga malam terlibat, nanti kan proses berlanjut kan, atau dari Pak Dinas. Akhirnya saya sampaikan, saya konsultasi lagi dengan orang dinas, nggak berani saya ngambil keputusan. Ya kan, karena ini penjaga malam ini sudah lama, yang di kita. Akhirnya saya menghadap Pak Ari, sama Pak Ari saya maju ke Pak Dinas. Jadi tetap jadi diminta dari pihak polisian penjaga malam ini tetap harus diberikan, jangan diberikan kesempatan. Alasannya apa Bu? Alasannya pelan-pelan. Takutnya di kemudian hari ada lagi hal yang begini. Kita nggak pernah tahu ya dia. Pihak polisian nggak mau bilangnya kalau mungkin ada sampai bahkan saya nggak ngerti juga. Itu yang sampai sekarang saya sudah menemukan dia punya. Ya. Akhirnya itu diberhentikan, sempat protes juga mamanya karena kan itu kerja lama segala macam, langsung sulit ya. Proses tersebut berjalan kurang lebih 2 bulan. Saya mengikuti sidang. Seumur hidup saya baru ini saya hidup di pengadilan negeri. Saya dihadapkan sebagai saksi. Di situ saya lihat istrinya dengan anak yang masih bayi. Itu mungkin hati nurani saya yang tertutup. Saya ditanya bagaimana ibu mau memaafkan atau tidak. Kalau ibu mau memaafkan, kasus ini tetap berjalan sampai tahap uji. Cuma hukuman diterima. Jadi saya bilang sama kaki, manusia itu tanpa salah dan hilang. Allah aja bisa maafkan, kenapa saya tidak? Saya maafkan, tapi saya tidak mungkin Pak sebelum mencabut ini, karena mencabut ini pelaporan saya sebelum. Proses tetap berjalan, biarlah dari pihak Bapak yang menentukan hukuman ini berapa lama. Jelas saya memberikan pintu maaf, meminta maaf segala macam. Dari kasus ini mungkin saya banyak belajar, jadi kadang-kadang kita harus menyampaikan hal-hal yang benar itu. Jadi luar biasa Ulun mendengar cerita Tian ini, Ulun jadi apa ya, merinding juga Bu. Ternyata susah Bu ya berada di posisi pimpinan itu, ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang di situ tuh ada muatan dilema etikanya gitu, dan rujukan moral juga. Jadi kalau kasus yang Ibu sampaikan tadi itu rujukan moral Bu. Jadi kondisinya itu di satu sisi ada nilai benarnya, tapi di sisi ada salahnya. Kalau yang dilema etika itu mungkin kalau keduanya benar, cuma ada yang harus didahulukan gitu. Ada yang membuat kita tuh dilema harus memilih salah satu. Luar biasa Bu ya pengalamannya gitu. Terus yang kedua nih Bu ya, selama ini gitu, bagaimana Ibu tuh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kalau ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya melibatkan pertama unsur dalam dulu. Bagaimana kan? Pertama melibatkan dalam dulu. Setelah itu, karena orang dalam tidak bisa, baru kita melibatkan orang luar. Pertama itu yang saya lakukan itu, melibatkan orang dalam dan orang luar. Orang luar itu kalau memang sudah tidak ada titik temunya. Kayak kasus saya tadi kan harus ada melibatkan orang luar. Jadi ulun ulun simpulkan bahwa walaupun Ibu di posisi pimpinan Bu ya, Ibu tidak langsung serta-merta mengambil kesimpulan Bu ya, perlu meminta pertimbangannya, perlu pertimbangan orang lain. Misalnya dengan rekan guru harus berembuk dulu, harus bagaimana Bu ya. Kemudian kalau ternyata masih memerlukan dari orang luar, misalnya dari pertimbangan dinas Bu ya. Jadi benar-benar menimbang dulu Bu ya. Betul, harus menimbang. Kemudian Bu ya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini pada saat Ibu itu mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkahnya, yang pertama dulu kita kayak kasus tadi, kita telusuri dulu permasalahannya apa. Cari dulu permasalahan awal. Setelah itu dari permasalahan awal kita cari lagi solusinya, baru kita bisa mengambilkan suatu keputusan akhir. Kalau kita tidak tahu awalnya, kita tidak bisa mengambil langkah yang berikutnya, supaya jangan sampai salah langkah. Nah, contohnya tadi kan, malu diambil barang, pintu tidak ditutup, pintu tidak dirusak, tidak dirusak, otomatis kan itu
langkah yang saya ambil kan adalah memanggil penjaga malam dan penjaga siang karena dia yang pegang kunci. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Jadi ada prosedurnya Bu ya, Bisa ada langkah-langkah yang nggak bisa di bisa. misalnya pertama tadi yang ulun garis bawahi, Ibu ngambil fakta-fakta pendukung Bu ya, mengumpulkan fakta-fakta pendukung, kemudian juga akhirnya Ibu memanggil gitu ya, memanggil siapa-siapa yang berkaitan di situ gitu ya, atau ibarat itu siapa saja yang terlibat di situ gitu, yang memungkinkan ada kemungkinan gitu. Setelah itu Ibu juga mengambil apa istilahnya tuh, uji intuisi lah bahasanya itu, dengan perasaan pian seandainya ini kondisinya tertutup pasti apa gitu ya. Kemudian Ibu juga mengaitkan dengan istilahnya uji legalitasnya, hukumnya seperti apa, karena itu barang negara Bu ya, jadi nggak bisa oh ini udah selesai di sini, nggak bisa Bu ya, harus karena ini barang negara harus lapor ke dinas, ada alurnya gitu Bu ya, tahapan-tahapan yang dilakukan. Karena kemarin ketika saya tanya dinas, pemusnahan barang baik itu bagaimana? Tidak segampang Bu. Saya juga baru kemarin dapat caranya. Pertama itu buat laporan. Laporan itu ada dokumen fisik dari dokumen penting dari kepolisian. Itu kalau memang barang tersebut sudah dapat, itu laporan kita bikin ke dinas. Dinas membuat ke aset daerah. Aset daerah membuat gubernur. Gubernurnya baru naik lagi ke atas. Panjang Bu ya. Panjang ceritanya, baru bisa ada kita. Tidak sembarangan setelah dapat dari kepolisian udah beres lepas tidak katanya, tidak sembarangan barangnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengantongi nanti surat pernyataan barang pengesahan, ada pemeriksaan kita kena. Bahayanya kalau ada pemeriksaan dari inspektorat, ini barang kemana? Kita tidak bisa buktikan kalau hanya dari kepolisian, tidak bisa. Kalau barang itu barang dana alokasi khusus basis. Yang barang-barang lain pun kalau memang barang kehilangan harus seperti itu prosedurnya. Mungkin selama ini kita sekolahan cukup dengan barang dari kepolisian sudah nggak ini, nah itu tidak bisa. Kalau kena pemeriksaan inspektor suatu saat pembelanjaan barang sekian, barang yang tidak ada, kita boleh dapat. Ternyata dapat kita dicuri orang. Tapi kita tidak ada berita acara ini sampai laporan ini, kita juga begitu. Itu ilmu badir sih. Betul Bu. Dan ini ilmu juga betul ini. Ilmu badir itu. Kemudian Bu ya, hal-hal apa saja gitu yang kaitannya selama ini menjadi tantangan buat Ibu pada saat mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya apa Bu? Tantangan itu sebenarnya tantangannya banyak Bu. Tantangannya hati nurani sih kalau menurut saya. Hati nurani. Jadi dalam kasus lain yang betul-betul dengan hati nurani, bertentangan dengan hati nurani. Kita pinginnya seperti ini, tapi hati nurani kita dapat bukan. Itu tetap dilema ya, benar. Kasus yang lain kalau saya tadi itu kasusnya rujukan moral. Kalau yang dilema itu kasus ada lagi kasus siswa. Itu yang betul-betul tantangannya ini kata hati. Kata hati. Itu satu. Yang kedua tantangannya guru. Kenapa guru? Ketika kita memutuskan yang dilema etika benar versus benar, guru mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro no problem, tapi kontra. Kontra ini yang susah pemahaman. Memberikan pemahaman itu tantangannya. Saya. Jadi tantangannya itu bisa dari diri sendiri Bu ya, karena hati nurani kita nggak sesuai dari luar. Bisa juga dari faktor dari luar, misalnya anak buah ya Bu, atau misalnya guru gitu yang ternyata dengan kebijakan yang kita ambil, yang Ibu ambil, ada yang kontra gitu Bu ya. Ya memang namanya keputusan tuh pasti tidak bisa Bu ya menyenangkan semua orang Bu ya. Kita pengennya gini tapi tidak bisa. Ternyata nggak bisa. Kemudian ada lagi Bu, apakah selama ini Bu ya, ketika Ibu tuh menyelesaikan suatu permasalahan tuh ada semacam jadwal gitu, atau apa ya, prioritas tertentu, misalnya untuk kasus ini saya selesaikan hari ini, kasus ini mungkin seminggu lagi bisa ditunda, kasus ini mungkin sebulan lagi bisa ditunda.
jadwal ya. Mungkin apakah ibu tuh punya jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan itu, misalnya apakah ada yang diselesaikan di tempat atau istilahnya nanti saya selesaikannya seminggu sekali, atau istilahnya tuh seperti prosedur gitu Bu, berjangka gitu. Kalau jadwal, kalau saya, posisi saya sebagai kepala sekolah di sini ya. Posisi saya sebagai kepala sekolah, kalau jadwal kayaknya nggak ada. Cuma saya ada menugaskan salah seorang guru BK. Yang mana guru BK ini kan otomatis akan terjun ke siswa. Penanganan kita ini kan banyak, tidak hanya masalah yang lain, tapi juga bisa ke siswa ya Bu ya. Dilema itu betul. Nah, saya bikinkan SK pembagian tugas. Yang mana di SK bagian tugas itu kami punya guru BK, ini konseling yang saya tugaskan, yang saya minta setiap kelas itu seminggu sekali masuk 2 wajib. Yang mana mereka mengenal siswa tersebut, memahami karakter meskipun itu kurang ya, kayak berapa jam aja masih kurang, kalau kelas aja itu masih kurang pemahaman siswa. Nah, mereka mengenal dan mereka membuat jadwal dari guru BK ini yang saya minta, mereka membuat program kerjanya guru BK. Apa saja sih program kerjanya guru BK? Terus siapa yang akan dalam minggu ini, siapa yang akan didampingi dalam pembinaan, pendampingan, bimbingan konseling itu. Dari itu mereka memberikan laporan, dari guru BK tersebut memberikan laporan ke saya. Kalau saya yang baca dari guru BK itu aja laporan yang secara tertulis. Kalau dari saya sendiri tidak ada. Kalau itu yang saya tangani, saya harus belum langsung hari itu selesai. Proses tadi kan memerlukan waktu, dan kemudian saya nunggu seperti itu. Gini, jadi kalau bisa menyimpulkan tuh, ibu sifatnya menangani kasus itu kalau memang yang harus diselesaikan saat itu diselesaikan saat itu Bu ya. Kemudian untuk berarti itu masuk prosedur Bu. Untuk prosedurnya atau langkahnya ibu melalui guru BK tadi ya Bu ya. Melalui saya sendiri tidak ada. Melalui guru BK, ibu harapkan guru BK tadi bisa menangani kasus-kasus siswa, kemudian nanti laporkan sama ibu ya Bu ya. Laporan tertulis secara berjangka mungkin lah, per minggu. Laporan 13 kali. 13 kali. Dan itu kan saya minta semua guru. Bukan semua wali kelas. Sedangkan saya minta refleksi gurunya 13 kali mereka refleksi diri sendiri. Jadi memang ada prosedur Bu ya. Kalau jadwal memang tidak terjadwal, tetapi ada prosedur tertentu yang ibu jalankan untuk istilahnya itu memberikan pertimbangan pada saat ibu mengambil sebuah keputusan gitu Bu ya. Pertanyaan lagi Bu. Apakah selama ibu jadi pemimpin ini, kepala sekolah ini, ada seseorang gitu atau faktor-faktor yang ibu anggap selama ini mempermudah atau membantu ibu saat mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika? Yang bantu kita ya? Iya, baik personal mungkin atau ada faktor-faktor yang mempermudah. Kayaknya ini berangkat tuh dari mana sama sekolah. Dari rekan kerja juga ada. Kalau ya seperti itulah kayaknya dari rekan kerja dan rekan teman sejawat di kantor, rekan guru dan staf di sekolahan. Jadi mungkin faktor atau orang-orang yang mempermudah ibu dari pengambilan keputusan tadi karena memang ada dukungan juga Bu ya. Ada dukungan dari baik guru bola, kalau rekan sejawat kan sesama guru ya, dari guru dan staf pelaksana. Terakhir Bu ya, pertanyaan dari semua hal yang ibu sampaikan, sebenarnya ini ulun sih yang mendapatkan pengalaman dari ibu gitu. Tapi ya mungkin buat ibu juga, ibu merasakan kan dari sekian tahun gitu jadi pemimpin gitu, pasti kan ada hal Bu ya, ada hal yang itu ternyata membekas gitu. Jadi jadi pembelajaran yang yang bisa ibu ambil gitu. Nah, apa hikmahnya gitu. Misalnya pada saat ibu tuh mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika. Membekas itu apa ya? Misalnya ibu pernah menyelesaikan sebuah kasus yang itu dilema etika, kemudian kasus itu benar-benar memberikan kesan yang mendalam gitu buat ibu. Jadi ibu tuh bisa mengambil pengalaman berharga dari situ.
kasus siswa saya ada. Itu yang dilema etika yang betul-betul merupakan pengalaman berharga bagi saya, karena siswa tersebut bermasalah di saat kelas 3 ujian dan menghadapi ujian. Dilema benar-benar itu. Di satu sisi maunya kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum, di satu sisi kita ingat siswa ini sudah kelas 3, perjuangan kelas 7, 8 itu rasanya kok sia-sia kalau sampai kasus ini berlanjut ke hukum. Otomatis itu akan membuat anak tersebut, anak dengan pelaku yang lain juga akan dijatuhi hukuman. Itu yang membuat saya itu yang pengalaman saya berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus kepolisian juga itu pengalaman saya berkesan. Karena kenapa? Karena itu membuat diri kita dewasa lah. Dewasa tidak lagi nanti keputusan itu berdasarkan emosi semata. Dewasa diri. Gitu. Jadi yang bisa menyimpulkan Bu ya, dari lebih dari satu kasus tadi ya Ibu ceritakan banyak kasus, banyak ya. Kalau diceritain itu sebenarnya banyak kasus, tapi nggak kita mendengar. Dari banyak kasus yang sudah Ibu selesaikan itu, Ulun bisa menyimpulkan Pian ini kecenderungannya orangnya mengambil keputusan itu banyak dengan rasa pertimbangan empati, rasa ini care, peduli gitu ya, kemudian Ibu juga memikirkan jangka panjangnya tadi. Kalau misalnya ini dibawa ke ranah hukum, bagaimana masa depan anak, berarti kan Ibu memikirkan jangka panjangnya untuk anak dan untuk sekolah tentunya Bu ya. Ternyata jadi pemimpin itu susah Bu ya. Susah mudah. Mudahnya kalau rekan guru dan staf itu bisa sama-sama saling bantu membantu, saling bergandengan tangan, kolaborasi Bu ya. Visi dan misi sekolah bisa tercapai, itu aja sih. Tapi kalau masih ada pertentangan di dalam itu, ya kita tidak bisa memaksakan mereka harus suka dengan kita, itu tidak bisa. Karena sifat manusia itu berbeda. Jadi sifat pemimpin ini seperti memahami sifat guru-guru, pikir Bu, memahami sifat guru-guru dan stafnya. Kalau saya dulu jadi guru, kalau saya seperti kita jadi guru, mungkin kita hanya kita gini. Tapi ketika jadi pemimpin, kita tidak bisa, harus belajar memahami. Meskipun kadang-kadang sedikit dongkol di hati kita, jujur itu kadang-kadang akhirnya bertentangan, tapi kita tidak bisa menampakkan rasa dongkol itu terhadap yang bersangkutan. Itu yang jadi sebagai seorang pemimpin, mengayomi Bu ya. Mengayomi, betul sekali. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak waktunya sudah sharing dengan Ulun, berbagi pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu Farida. Assalamualaikum. Sukses ya Bu ya.